Tapi mungkin karena keasikan kali kan, Wak, suara ketawa mereka balik kencang lagi. Sampai-sampai terdengar ke luar rumah. Nah, suara mereka itu rupanya menarik perhatian seorang laki-laki asing yang lagi lewat, Wak. Si laki-laki ini pun berhenti depan rumahnya si Polly, mulai ngintai itu dari luar jendela. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini menimpa seorang anak perempuan bernama Polly Hannah Klaas atau biasa dipanggil Polly. Dia ini lahir tanggal 3 Januari 1981 di Fairfax, California. Ayahnya bernama Mark dan ibunya bernama Eve. Tapi pada saat Polly berusia 2 tahun, kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai. Nah, setelah bercerai, hak asuh Polly jatuh ke tangan Eve, mamanya. Tapi meskipun begitu, Mark, sang ayah itu masih sering sekali meluangkan waktunya untuk bisa ketemu sama Polly sama anaknya. Bahkan pada saat Polly sama Eve ini sempat pindah rumah nih, Wak, ya, Mark ini ikut pindah rumah juga, pindah ke tempat yang nggak begitu jauh dari rumah mereka supaya dia masih bisa tetap dekat sama si Polly. Meskipun keluarganya itu nggak utuh, Polly ini syukurnya tumbuh besar dengan dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang sangat sayang sama dia, Wak. Di mata keluarga dan teman-temannya ini, Polly itu dikenal sebagai anak yang ceria, baik, dan juga suka bercanda nih. Kepribadian itulah yang membuat si Polly pun jadi punya banyak teman akrab. Nah, dari sekian banyaknya teman, Wak, Polly ini paling dekat sama dua temannya yang bernama Kate dan juga Gillian. Saking dekatnya mereka bertiga, Wak, ya, mereka tuh sering tuh nginap di rumah satu sama lain. Kadang mereka nginap di rumahnya si Kate, kadang di rumahnya si Gillian gitu kan. Dan beberapa kali bahkan juga suka tidurnya atau nginap di rumahnya si Polly. Lalu, pada suatu hari, Polly ini ngajak mereka nginep, Wak, sambil bikin pajamas party itu, pesta berpiyama bertema Halloween. Dan seperti biasanya, orang tua Gillian sama Kate pun mengizinkan anak-anaknya untuk menginap ke rumahnya Polly, karena mereka juga sering kayak gitu ya kan, saking dekatnya. Tapi siapa sangka, Wak, malam yang harusnya menyenangkan dan penuh tawa itu justru berubah menjadi sebuah mimpi buruk bagi Polly. Jadi ceritanya, di tanggal 1 Oktober 1993 jam 7 malam, Wak, orang tua Gillian dan Kate ngantar mereka berdua lah, ngantar kedua anak ini ke rumahnya Polly, kan mau nginap kan. Nah, setelah semuanya ngumpul dan mereka pun langsung lah memulai pesta piyama di kamarnya Polly yang ada di lantai 2. Dan sebagaimana anak-anak perempuan pada umumnya, Wak, acara itu ya udah diisi dengan main-main make-upan gitu, nonton TV, ketawa-ketawa bareng, ngobrol-ngobrol bareng, ngegosip mungkin mereka juga ya kan. Nah, karena terlalu seru, suara ketawa mereka ini kekencengan sampai ngeganggu mamanya si Polly, si Eve. Eve waktu itu lagi sakit kepala pula. Eve langsunglah datengin Polly. Polly, sayang-sayangku, tolonglah suara dikecilin dikit. Mama lagi sakit ini kepalanya, mau istirahat, jangan begitu kencang suaranya ya nak ya, kata si mamanya. Oh iya ma, maaf ya ma, kata si Polly. Dah tuh, setelah negur, Eve pun balik lagi ke kamarnya kan. Terus dia sempat tuh minum obat supaya dia bisa tidur nyenyak. Nah, setelah Eve tertidur, Polly sama kawan-kawannya lanjut main lagi, Wak, seperti biasa. Pertama dia jaga suaranya masih itu nggak begitu kencang. Tapi mungkin karena keasikan kali kan, Wak, suara ketawa mereka balik kencang lagi. Sampai-sampai terdengar ke luar rumah. Nah, suara mereka itu rupanya menarik perhatian seorang laki-laki asing yang lagi lewat, Wak. Si laki-laki ini pun berhenti depan rumahnya si Polly, mulai ngintai itu dari luar jendela. Seolah tahu, oh ini ada anak gadis lagi happy-happy nih, kayak gitu mungkin kan. Nah, di sisi lain setelah puas ketawa-ketawa tuh, Polly ngajak si Kate sama Gillian untuk istirahat. Udah lah weh, istirahat kita yuk, ada capek ini gitu kan. Tapi karena di kamarnya si Polly itu kekurangan tempat tidur, Polly keluar berjalan turun menuju ke lantai 1 untuk ngambil sleeping bag, Wak, di kamar lain buat kedua temannya tadi. Dan pas baru ngebuka pintu kamar di lantai 1 itu buat ngambil si sleeping bag ini, Polly dikejutkan dengan kemunculan laki-laki asing yang sudah membawa sebilah pisau di hadapan dia. Udah masuk laki-laki itu. Belum sempat Polly ini teriak, Wak, laki-laki itu langsung ditariknya si Polly, didekatinnya pisaunya. Dia bilang, kok jangan teriak kok, tuh gorok leher gue ya katanya. Nah, nggak lama laki-laki ini pun langsung ngegiring si Polly naik ke lantai 2 lagi, Wak, untuk ngedatangin dua temannya. Nah, pas nengok si Polly itu lagi dihunus pisau sama laki-laki asing untuk buka pintu itu, Wak, Gillian sama si Kate ini nggak mikir macam-macam. Mereka malah ketawa dan menganggap kalau lagi ngeprank gue apa gue kayak gitu, nggak ada, dianggapnya bercanda, Wak. Paling saudara si Polly itu kan mentang-mentang mau Halloween kalian prank kami ya, kayak gitu. Tapi ketawa mereka mendadak berhenti setelah mereka ngelihat langsung wajah Polly yang tegang dan matanya penuh dengan ketakutan. Disitulah mereka sadar, Wak, bukan prank ini, Wak, betulan ini, kata dia kayak gitu. Udah, setelah mereka berhenti ketawa, udah tahu nih situasi sebenarnya kayak gimana, laki-laki itu gantian nanya, rumah siapa ini? Siapa yang tinggal di sini?
Poli jawab, rumah saya pak, ini rumah saya. Oke, aku janji aku nggak bakal nyakitin kau. Aku kesini cuma mau nyuri aja. Di situ tanpa pikir panjang, Poli keluar lah itu kan, dilepasin dekapannya dari laki-laki itu, langsung ngambil $50 Wak yang dia simpan dari kotak perhiasannya. Di situ Poli bilang, Pak ini Pak, ambil aja lah uang aku. Tapi tolong Pak ya, jangan sakiti kami, kata dia. Nah dengar tawaran itu laki-laki itu diam Wak. Terus nggak lama dia bilang nggak mau. Aku nggak mau duit itu. Selain menolak tawarannya si Poli, Wak, laki-laki ini juga meminta mereka, udah kalian tengkurap semuanya, tengkurap di lantai dan dilarang menoleh ke belakang. Nah karena takut dia apa-apain, mereka bertiga nurut lah itu kan, telungkup semuanya, nggak nengok ke belakang. Dan pas lagi tengkurap ini, Wak, mereka dengar suara barang-barang di kamar si Poli ini macam diobrak-abrik gitu lah sama si laki-laki ini. Dan nggak lama setelahnya, laki-laki itu mengikat Poli, Kate sama Gillian dengan beberapa potong. Ada yang pakai kain, Wak, ada yang pakai kabel listrik Nintendo, ada juga yang pakai tali dari tas kulitnya si Poli, diikat sama mereka semua kan. Mereka diam aja gitu. Nah setelah ketiga anak itu terikat, tiba-tiba si laki-laki ini ngangkat si Poli aja, Wak, digendong sama si Poli. Dia bilang ke yang lain, kalian semua jangan ada yang bergerak ya, hitung sampai 1000 dan aku akan ngebawa Poli kembali, kata dia ke si Kate sama Gillian. Kate sama Gillian nurut aja, Wak. 1, 2, 3, suruh hitung sampai 1000 nih, 4, 5, pergi orang ini, bawa si Poli masuk ke dalam mobil dia dan menghilang di kegelapan malam itu. If mana Nadia, if dah tidur, Wak, nggak tahu dia. Dan nih setelah dibawa pergi, Kate sama Gillian langsung sadar kalau aduh ini pasti Poli dalam bahaya nih kan. Akhirnya tanpa membuang waktu, mereka udah ngerasa aman nih, mereka pun berusaha keras untuk melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki mereka. Dan pas sudah berhasil terlepas, mereka langsung lari lah itu kan ke kamarnya si If kan. Dia bilang, tante Poli diculik, kata mereka. Terkejut lah si If, hah? Diculik kayak mana nih? Mereka langsung lah ceritain semua kejadian barusan. Ada laki-laki tante masuk ke dalam rumah, dia minta uang, dia ngikat kami semua, terus habis itu dia bawa si Poli aja. Panik lah si If di situ kan. Dia langsung lah telepon polisi untuk minta bantuan. Nah karena yang diculik ini adalah anak di bawah umur, Wak, polisi pun langsung lah merespon dan segera melakukan pencarian besar-besaran untuk bisa menemukan Poli yang malang ini. Adalah tuh, setelah mendapatkan laporan Poli diculik, polisi pun langsung mendatangi rumahnya malam itu juga, Wak. Nah pas mereka nyampe di sana, mereka ngecek lah kamarnya Poli ya kan. Tapi waktu dicek nggak menemukan petunjuk apapun, Wak. Semuanya tuh ya udah cuman barang-barang milik Poli aja, nggak ada jejak si penculik sama sekali nih. Nah karena minimnya bukti di TKP, polisi sempat menduga kalau kemungkinan pelakunya ini atau siapa yang nyulik dia ini adalah orang terdekatnya si Poli. Dan di situ mereka langsung curiga sama siapa? Sama Mark, Wak, bapaknya Poli. Diperiksa lah si Mark ini kan. Waktu diperiksa, Mark bersih dari tuduhan dan dia tidak terlibat dalam kasus penculikan itu. Yang ada dimarah-marahin polisi, bapak jangan macam-macam pula nuduh saya sampai pindah rumah loh supaya bisa dekat sama anak saya nggak pernah punya niat jahat sama anak saya ya, kayak gitu. Nah di situ akhirnya polisi mikir, jangan-jangan yang nyulik polisi pula, yang nyulik Poli ini bukan orang dekat, tapi mungkin juga orang asing. Nah untuk memastikan hal itu, polisi juga nanya, Wak, ke Kate dan Gillian yang merupakan saksi kejadian. Waktu itu mereka bilang, Pak, iya Pak, kami nggak pernah lihat orang itu sebelumnya, Pak. Kalau dari wajahnya, dia memang udah kelihatan kayak orang jahat, Pak, kata mereka berdua. Dan jawaban itu tentunya bikin polisi makin khawatir lagi. Kenapa? Karena pada masa itu, Wak, penculikan acak atau strangers ini adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi. Kalaupun ada kejadian penculikan serupa, biasanya kasus itu pasti bakal sulit dipecahkan, Wak. Nah, khawatir dengan keadaan Poli, polisi pun akhirnya membuat sketsa wajah penculik berdasarkan keterangan dari si Kate sama si Gillian kan. Gimana gambarnya, gimana mukanya, gimana matanya, apa segala macam. Dibuatlah sketsa nih. Nah, setelah sketsa itu jadi, Wak, polisi langsung gerak cepat menyebar flyer berisi sketsa penculik itu kepada masyarakat Petaluma. Mana Petaluma ini tempat si Polinya tinggal, tempat Poli tinggal. Selain menyebarkan flyer, Wak, polisi juga kembali berusaha keras untuk melacak jejaknya si pelaku. Dan kali ini tim forensik FBI juga turun tangan, Wak. Mereka menyisirlah setiap sudut rumahnya si Poli dengan cairan fluorescence, Wak, yaitu cairan khusus yang bisa memperlihatkan jejak-jejak tersembunyi di bawah cahaya ultraviolet itu loh, kalian pernah tahu kan itu kan. Nah, dengan cairan itu, Wak, si tim forensik ini akhirnya berhasil menemukan bekas telapak tangan
tangan yang diduga milik pelaku. Telapak tangan ya Wak ya, bukan sidik jari. Cuman masalahnya di masa itu, mengidentifikasi seseorang dari telapak tangan aja itu bukan perkara gampang juga Wak. Soalnya sistem pencocokan telapak tangan itu belum secanggih sekarang. Harus ada orang yang dicurigai dulu, baru bisa dibandingkan sama si telapak tangan ini. Harus kayak gitu dulu, kalau nggak bisa. Nah, karena proses identifikasi ini tidak bisa langsung mendapatkan hasil, polisi juga takut nanti si Poli ini kenapa-napa. Polisi pun memutuskan untuk mencari jalan lain Wak. Mereka mulai lagi memperluas pencarian keluar rumah korban dan juga menanyai beberapa saksi. Nah, dari proses penelusuran itulah akhirnya polisi pun mendapatkan satu petunjuk penting terkait hilangnya Poli Wak. Nah, jadi menurut keterangan teman Poli yang bernama Thomas Wak, beberapa hari sebelumnya si Thomas ini ngelihat ada laki-laki asing suka berdiri di depan rumahnya Poli sekitar jam 9 malam Wak. Dan ketika polisi nunjukin sketsa wajah pelaku ke si Thomas, nah ini nggak mukanya gitu. Thomas bilang, Pak, iya Pak, ini Pak, betul Pak, ini orang yang kulihat kemarin, kata si Thomas. Nah, selain Thomas juga Wak, tetangga Poli yang bernama Sean juga ngelihat sosok mencurigakan yang berdiri di belakang rumahnya si Poli Wak. Hanya beberapa hari sebelum kejadian dia juga nengok. Dan waktu itu sebenarnya Sean udah curiga Wak, tapi karena dia tuh nggak mau ikut campur apa kayak gimana ya Wak ya, dia memilih diam dan dia nggak ngelapor ke keluarganya Poli. Nah, berbekal dua informasi itu, polisi semakin yakin kalau penculiknya Poli ini pasti orang asing, pasti orang yang nggak dikenal sama si Poli ini. Nah, untuk mencari tahu siapa dia, polisi pun akhirnya mencocokkan wajah di sketsanya dengan wajah para narapidana Wak yang ada di wilayah mereka, dicocokin sama mereka satu sama lain. Tapi dari sekian banyaknya orang yang udah diperiksa sama polisi, nggak ada juga satupun yang cocok, ya kan? Kayak mana lah ini. Nah, karena belum berhasil menemukan Poli atau juga pelakunya nih orang tuanya Poli nggak tinggal diam di situ Wak. Mereka juga berusaha mencari dengan cara mereka sendiri, yaitu mengirimkan secarik kertas atau secarik pesan yang akan diterbitkan di koran lokal Wak. Pesan tuh kurang lebih isinya kayak gini lah: siapapun dan dimanapun kamu, tolong balikkan Poli kepada kami, karena dia adalah harta kami satu-satunya. Dia anak kami yang paling berharga. Kami rindu melihat senyumnya, kami rindu dengan indahnya suaranya yang ceria. Dan untuk kamu anakku Poli, kalau kamu baca pesan ini, ketahuilah bahwa kami sangat menyayangimu dan akan terus mencarimu sampai kami bisa memelukmu lagi. Bertahan ya nak ya, kata mereka. Aduh, kasihan ya Wak ya. Dah diterbitkanlah surat ini, dipublikasikan. Nah, setelah surat itu dipublikasikan, banyak Wak orang yang bersimpati sama keluarganya Poli. Simpati mereka makin besar lagi setelah tahu kalau Poli hanyalah seorang gadis kecil berusia 12 tahun yang diculik di dalam rumahnya sendiri. Masyarakat yang iba pun lalu berkumpul itu semua Wak. Mereka menyalakan lilin dan memakai pita ungu, which is warna kesukaannya si Poli ini, sebagai bentuk dukungan untuk keluarganya si Poli. Nah, bersamaan dengan gelombang simpati itu Wak, berita hilangnya Poli ini juga semakin heboh diberitakan di mana-mana. Kalau misalnya sebelumnya itu cuma masyarakat Petaluma aja yang tahu kan Wak ya, sekarang beritanya udah nyebar ke seluruh penjuru Amerika, udah nyebar nih Poli hilang gitu. Semua orang pun ikut prihatin dengan apa yang sudah terjadi sama si Poli, dan juga saking hebohnya artis Hollywood terkenal yang bernama Winona Ryder yang main Stranger Things tuh sampai-sampai memberikan dukungan juga secara langsung. Dan waktu itu dia juga sampai bikin sayembara loh, berhadiah 200.000 USD, sekitar 7,5 miliar kalau sekarang, bagi siapapun yang bisa menemukan Poli. Dan menariknya di sini Wak, dukungan dari Winona Ryder ini bukan cuma karena alasan kemanusiaan aja, tapi ada faktor ikatan emosional Wak. Karena apa? Karena Winona sama Poli ini berasal dari kota yang sama, yaitu Petaluma, satu kampung mereka Wak. Dan gak cuma itu aja, Poli ini juga bersekolah di SD tempat Winona sekolah dulu. Jadi secara nggak langsung Poli sama si Winona ini, Poli ini adik kelasnya si Winona gitu. Nah, Winona ikut juga cari dukungan dan segala macam. Singkatnya, setelah mendapatkan dukungan dari Winona Ryder ini, kasus hilangnya Poli pun makin lagi menggemparkan masyarakat Amerika. Bisa dibilang Wak ya, kasus itu betulan viral kali pada saat itu. Padahal di zaman itu tuh internet belum semaju sekarang loh Wak. Saking besarnya sorotan media, kasus Poli ini juga disebut sebagai salah satu penculikan anak paling menghebohkan di Amerika pada masa itu, dan masih dikenang juga sampai sekarang Wak. Cuman itulah dia, meskipun kasusnya udah viral di mana-mana, udah dapat dukungan di mana-mana, dicari di mana-mana, keberadaan Poli masih belum juga ditemukan. Sampai akhirnya pada suatu hari Wak, Mark, bapaknya si Poli ini, dapat telepon
dari seorang anak kecil yang suaranya mirip kali sama si Poli, Wak. Halo, katanya, karena kaget. Ya Tuhan, ini Poli anak papa kan? Iya Pak, sekarang aku lagi di hotel. Laki-laki yang nyulik aku lagi keluar, katanya. Hotel mana nak? Hotel mana? Terus gimana keadaan kamu sekarang? Belum sempat pertanyaan itu terjawab, data putus saya sambungan telepon tua tutut kayak gitu. Wih, dapat info, Poli masih hidup, Poli nelfon aku gitu kan. Nah, setelah dapat telepon itu Mark langsung lapor ke polisi ya kan. Tapi sayangnya Wak, polisi belum sempat ngelacak itu lokasi Poli di mana dari si panggilan masuk itu. Nah, nggak mau kecolongan lagi, akhirnya di situ udah dapat informasi dari si Mark kan. Polisi pun berinisiatif untuk, oke Pak, kami akan standby di rumahnya Bapak dan kami akan pasang alat pendeteksi khusus. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu Poli nelpon lagi, kami bisa langsung lacak Pak lokasinya di mana, terus akan kami langsung datengin lokasinya, kata polisi. Betul aja Wak, udah kan polisi udah standby nih di rumahnya Mark, di rumahnya If, barangkali ditelepon ke situ ya kan. Beberapa hari kemudian Mark kembali lagi mendapat telepon dari suara yang mirip sama Poli. Tapi lagi-lagi di saat Mark nanya, kau di mana nak, di mana, bapak akan nyusul gitu kan, teleponnya terputus gitu aja. Untungnya polisi yang udah standby ini berhasil ngelacak Wak lokasi penelpon itu dan langsung lah bergegas pergi ke sana ya kan. Nah, setelah mengikuti lokasi itu, polisi akhirnya tiba di sebuah rumah yang berada 30 mil dari Petaluma, Wak. Nyampe polisi di sana, polisi langsung robos masuk ya kan, dan langsung ditangkaplah itu semua orang yang ada di dalam rumah itu. Tapi anehnya dari penggeledahan dan juga penggerbekan polisi ini, Wak, polisi tidak menemukan Poli ataupun juga penculik yang sama sekali. Yang ada, polisi justru menemukan ada anak perempuan yang memang seusia Poli. Ditanyalah keluarga ini kan, termasuk si anak perempuan ini, dan ternyata anak yang nelpon si Mark beberapa hari belakangan bukan Poli, Wak. Memang betul anak ini yang nelpon. Di prank ya polisi toh kalian. Apa aku buat kayak gitu? Nggak apa-apa Pak, saya cuma pengen numpang tenar aja dari kasusnya Poli ini, kata. Ya Allah, jahat kali kode. Di prank ya polisi, Wak, dikasihnya harapan palsu sama si Mark tuh, ha. Fakta itu tentu membuat polisi kecewa kali ya kan. Bapaknya apalagi juga, bapak si Poli. Tapi meskipun begitu, polisi tetap berusaha untuk melakukan pencarian lagi untuk bisa menemukan Poli. Udah bapak tenang aja Pak, pasti Poli ditemukan gitu kan. Kami akan mencari sebisa mungkin gitu. Dan kali ini polisi membuat ulang sketsa pelaku dengan lebih detail lagi, Wak, dan lebih akurat untuk bisa memudahkan pencarian. Dibikin lagi, cobalah bikin lebih detail lagi lah, kata. Dibikin sama polisi, tapi sayangnya progres penyelidikan berakhir menggantung gitu aja, Wak. 2 bulan pun berlalu dalam ketidakpastian. 2 bulan dah hilang anak ini, ha. Sampai akhirnya pada suatu hari polisi menemukan titik terang terkait hilangnya Poli. Jadi Wak, pada tanggal 28 November 1993 atau 2 bulan setelah si Poli ini diculik, Wak, polisi mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita yang bernama Dena. Nah, di telepon itu Dena ini bilang kalau ada sesuatu yang mencurigakan Pak yang saya temukan di sekitar rumah saya, katanya. Dan selain itu si Dena ini juga bilang, Pak, kayaknya ini bisa ngebantu bapak-bapak untuk nemuin Poli lah, katanya dia kayak gitu. Nah, setelah dengar nama si Poli, Wak, polisi pun langsung lah pergi ke rumahnya si Dana kan, Wak. Nah, rumah itu terletak di ujung kota dan ada di dekat hutan. Nah, untuk menuju ke sana, polisi ini harus melewati halaman Dena yang, wah, halamannya tuh gila, Wak, luas sekali, berhektar-hektar halamannya tuh, ha. Jauh untuk nyampe ke rumah inti itu jauh karena halamannya memang berhektar itu, bayangkan. Dah lah, waktu jalan nyampe dekat depan rumahnya, Dena pun langsung mengajak polisi untuk berjalan kaki menuju area hutan yang ada di samping rumahnya. Nah, di lokasi itulah Dena menunjukkan ada beberapa benda yang mencurigakan, Wak. Ada sepotong kain putih, ada beberapa alat kontrasepsi, dan juga ada legging anak-anak warna merah. Nah Pak, saya temukan ini Pak, cobalah Bapak cek gitu kan. Nah, waktu nengok penemuan itu polisi nanya, Bu, apa akhir-akhir ini ada yang janggal Bu di rumah Ibu? Ada Pak, tapi kejadian udah 2 bulan yang lalu. Oke, kejadian kayak gimana Bu? Nah, disitulah Wak Dena cerita kalau sekitar tanggal 10 Oktober, which is tanggal dimana si Poli itu diculik, Wak, babysitternya Dena yang bernama Shannon, waktu dia mau OTW bekerja, mobilnya di tengah jalan sempat dihentikan sama laki-laki asing di area kawasan rumahnya Dena yang halaman rumahnya berhektar-hektar tuh, sempat diberhentikan sama laki-laki asing di situ. Nah, laki-laki itu ngaku kalau dia butuh bantuan gegara mobilnya terperosok ke got ya kan. Tapi karena penampilannya agak menyeramkan, Shannon nolaklah turun dari mobil itu. Dia sempat mikir, ini tamunya Bu Dena pakai gimana kalau dia bisa masuk ke area sini gitu. Nah, nggak lama dari situ kan nggak mau turun nih si Shannon langsung tancap gas nih ke rumah dan langsung melaporkan kejadian itu ke majikannya, ke si Dena. Nah, mendengar cerita si Shannon, Wak, Dena langsung telepon polisi dan meminta polisi untuk cobalah Pak usir laki-laki itu. Karena kan laki-laki
lagi tuh ada di kawasan rumahnya Dana ya kan. Nah ketika polisi datang, laki-laki tadi lagi kayak macam marah-marah nggak jelas gitu loh, Wak. Terus terciumlah nafas bau alkohol dari mulutnya. Mabok dia rupanya. Nah karena curiga, polisi pun langsung menggeledah mobil si laki-laki itu untuk mencari sesuatu. Tapi setelah digeledah, mobilnya bersih, Wak. Nggak ada keanehan apapun, udah bersih-bersih aja. Cuman anak ini mabuk aja gitu. Nah karena nggak ada yang janggal di situ, polisi bilanglah ke si laki-laki ini, Bapak ini properti pribadi, bukan hutan umum. Jangan main masuk sembarangan aja Pak. Udah mendingan Bapak pergi dari sini, jangan pernah kesini lagi, kata polisi. Oh iya Pak, maaf ya Pak ya, saya nggak tahu. Ya udah saya permisi ya Pak ya. Pergilah si laki-laki itu. Dah setelah laki-laki itu pergi, Dana kembali lagi ke rumahnya. Udah dia nggak dipikirin lagi lah, hal itu kan udah cabut si laki-laki ini. Sampai akhirnya yang itu tadi lawak di tanggal 28 November itu dia nengok ada benda yang janggal dekat rumah, dekat hutan dekat rumahnya tuh loh. Lalu barulah dia laporkan ke polisi. Dan di sini titik terangnya bermula dari sini, Wak. Dan betul, Wak, dari cerita si Dana, polisi tuh kayak jadi curiga kalau jangan-jangan pria ini ada hubungannya sama penculikan Poli lah. Karena dia tuh bisa senekat itu masuk ke tempat pribadi gitu loh, Wak. Dia bisa main langsung masuk aja gitu ke tempatnya si Poli. Begitu juga ke tempat si Dana. Bisa gitu loh. Akhirnya tanpa membuang waktu lagi, polisi pun langsung menerjunkan ratusan pasukan ke lapangan, Wak. Sebagian ditugaskan mencari Poli di sekitar hutan dekat rumahnya si Dana, dan sebagiannya lagi diminta untuk mencari tahu laki-laki asing yang masuk ke rumah Dana ini siapa. Udah disisir ini kan rumah si Dana. Dan setelah menyisir seluruh area, polisi belum menemukan tanda-tanda keberadaan Poli, Wak. Nggak ada si Poli di situ. Di sisi lain, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi si laki-laki ini, Wak. Waktu dicek, Pak, ini nih namanya Richard Allen Davis, Pak, umurnya 39 tahun dan dia tinggal di pemukiman suku Indian yang berletak 100 mil dari rumahnya Poli. Dan waktu wajahnya dicocokkan ke sketsa yang selama ini beredar itu, hasilnya sama persis, betul-betul sama persis kayak digambar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, setelah ditelusuri lebih jauh, Davis ini ternyata seorang residivis. Dia udah beberapa kali, Wak, keluar masuk penjara. Dan kalian tahu kasusnya apa? Kasus penculikan, penyerangan tidak senonoh, dan juga perampokan. Nah dengan adanya fakta itu, apa nggak makin yakin polisi ini Davis ini yang udah culik si Poli kayak. Akhirnya malam itu juga, Wak, polisi pun langsung mendatangi rumahnya si Davis untuk bisa menginterogasi dia. Tapi waktu nyampe di sana, Wak, ternyata si Davis lagi pergi, nggak ada di rumah. Nggak nyerah kayak gitu aja, polisi langsung berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mencari keberadaan si Davis ini kan. Nah cari, tolong cari, dia mau kabur ini. Nah nggak lama kemudian petugas lalu lintas yang lagi bertugas ngelihat si Davis lagi ngendarain mobilnya ke suatu tempat, Wak. Nah menyadari Davis ini adalah buronan, si petugasnya pun langsung menghentikan mobilnya. Oh, berhenti kau. Polisi juga ngasih kabar ke polisi-polisi lain kan. Wah, disitulah. Turun kau. Davis kan kau. Ngapain ngomong gimana kabur? Wah, langsung ditangkap sama polisi. Nah setelah menangkap Davis, polisi langsung menodong dia dengan pertanyaan, Davis, kau kan yang udah nyulik Poli kan? Sekarang udah di mana? Kau apakan si Poli? Segala macam. Poli siapa nih, Pak? Aku nggak tahu ya. Karena aku pelaku ya. Lagian bapak-bapak nuduh saya kayak gini, ada buktinya nggak? Kata Davis kayak gitu. Dengar itu, polisi sempat terdiam memang, Wak. Gegara memang betul. Mereka tuh belum punya bukti valid yang kuat gitu loh untuk nangkep siapa ini. Cuman di sini untungnya tim forensik ini kembali melakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Setelah juga mereka tahu mereka belum ada bukti yang valid ini. Tolonglah polisi desakan tim forensik. Nah dari pemeriksaan itu mereka berhasil membuktikan bahwa telapak tangan yang sempat ditemukan di kamarnya si Poli kemarin tuh sama, cocok, valid, mantap betul dengan telapak tangannya Davis, Wak. Itu berarti Davis memang pelaku yang sudah menculik Poli. Fix, nggak salah lagi. Dia bukan sanak saudara yang suka mondar-mandir masuk dalam rumahnya si Poli kan. Dia orang asing, kok bisa tanganku ada di tempat asing? Dengan adanya bukti itu, Davis sudah nggak bisa mengelak dan juga akhirnya dia mengakui kejahatannya, Wak. Davis ketemu, tinggal Poli lah ya kan, mana Polinya kembalikan. Inilah dia yang bikin nyesek. Di situ Davis mengaku kalau dia sudah menghabisi nyawanya Poli dan menguburkan jasadnya di kota Cloverdale atau sekitar 80 km dari rumahnya si Poli. Dan supaya nggak ketahuan, jasad Poli itu dikubur, Wak, di tanah kosong, ditutupin sama dia pakai papan kayu. Meninggal Poli, Wak. Dibunuh sama dia. Berita kematian itu tentunya langsung meremukkan, menghancurkan hati banyak orang, terutama kedua orang tuanya kan, Wak. Dan Davis juga mengaku di sini kalau penculikan si Poli ini terjadi karena apa? Karena Davis lagi mabuk dan dia nggak bisa nahan hasratnya untuk menculik, seperti apa yang sudah sering dia lakukan sebelumnya. Karena takut ketahuan, Davis tega cekek si Poli sampai meninggal dunia. Jadi bisa dibilang, Wak, ya, kasus penculikan ini adalah tindakan impulsif
dari seorang residivis yang udah sering keluar masuk penjara. Perbuatan tiba-tiba aja gitu loh. Atas kejahatannya itu, Davis pun ditetapkan menjadi tersangka dan langsung divonis bersalah atas 10 tuduhan sekaligus, Wak. Di tahun 1996, 3 tahun setelah kasusnya ini terungkap, Davis akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tapi tahun 2006 yang lalu ya, California ini menetapkan moratorium atau penundaan eksekusi bagi seluruh terpidana mati di wilayah mereka. Jadi sampai sekarang nih Davis belum dieksekusi, dia masih mendekam di penjara yang ada di California. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah penculikan yang menimpa seorang gadis kecil berusia 12 tahun bernama Polly Klaas. Kejadian ini bukan cuman hanya mengguncang Amerika Serikat aja, Wak, tapi juga meninggalkan luka mendalam di hati banyak orang. Tapi dari tragedi ini juga lah muncul sebuah dorongan besar untuk perubahan. Kasus Polly ini menjadi salah satu pemicu utama lahirnya Three Strikes Law, Wak, di California. Itu apa? Itu undang-undang yang memperberat hukuman bagi seorang residivis. Dan selain itu, kasusnya juga membuat Amerika belajar tentang pentingnya keamanan anak, karena terkadang kejahatan itu kan datang bukan dari orang terdekat aja kan, Wak, ya, tapi juga dari orang asing yang muncul tanpa aba-aba seperti apa yang dialami sama si Polly. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk selalu menjaga anak-anak kita, menjaga saudara-saudara kita semaksimal yang kita bisa, Wak. Dan juga tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan juga menjauhkan kita dari orang-orang yang berniat jahat sama kita. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.